Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana sekalian yang saya hormati, mahasiswa Fakultas Hukum, marilah kita awali kuliah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkanlah saya menjelaskan tentang kelanjutan dari penggunaan teori Hans Kelsen yang kemarin sudah kita sampaikan. Teori ini di Indonesia begitu diteruskan oleh Hanna Wieski yang disebut dengan teori von Steubenbau-Desrecht-Ordnung, yang berarti susunan norma menurut teori itu. Jadi ada 4 susunannya. Yang pertama adalah norma fundamental negara atau stat fundamental norm. Tadi norma dasar dari rada negara itu. Lalu yang kedua adalah aturan dasar negara, Grundgesetz. Lalu yang ketiga adalah undang-undang formal atau Formalgesetz. Lalu yang keempat adalah peraturan pelaksana, Verordnung and Autonomiesatzung. 3 hierarki ini adalah gambaran sebagai aktualisasi daripada teori Hans Kelsen yang diteruskan oleh Hanna Wieski. Lalu dilanjutkan lagi oleh Atamimi dengan menggunakan Nawieski, teori Nawieski, maka struktur hukum di Indonesia itu menjadi 4 hierarki. Yang pertama adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ini sebagai stat fundamental normnya, dan Pancasila. Jadi Pancasila yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu. Lalu yang kedua adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, ketetapan MPR, serta konvensi ketatanegaraan. Yang ketiga adalah Formalgesetz, yaitu undang-undang. Yang keempat adalah Verordnung and Autonomiesatzung, adalah secara hierarki mulai dari peraturan pemerintah hingga keputusan bupati atau wali kota. Nah, dan sekalian, dari teori itu maka lahirnya begitu yang terakhir yang menggambarkan tentang struktur hukum di Indonesia itu tersebut dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019. Yang ini merupakan perubahan tentang Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang Nomor 12 ini perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 dan sebagainya. Jadi inti pokoknya bahwa undang-undang ini kenapa harus kita ceritakan, inilah dasar. Dasar kalau kita ingin berpikir perizinan secara makro, tidak boleh terlepas daripada ini. Karena dalam undang-undang ini diceritakan tentang sistem pembentukan peraturan perundangan di Indonesia ini. Jadi inilah dasar hukum positif Indonesia. Mahasiswa Fakultas Hukum ini adalah merupakan satu pengetahuan yang tidak boleh dikesampingkan. Karena dari sinilah kita akan berpikir secara normatif tentang hukum di Indonesia ini. Jadi tanpa ini ya kita akan menjadi tidak tepat, tidak pas, tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Jadi Undang-Undang Nomor 15 ini merevisi beberapa undang-undang, kami ulangi, merevisi beberapa pasal yang ada pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tapi pasal Undang-Undang Nomor 12 ini oleh Undang-Undang Nomor 15
pasal 7 ini tidak direvisi. Jadi pasal 7 ini bercerita tentang jenis dan hierarki peraturan perundangan di Indonesia ini. Yang pertama berbicara jenis, ya, jenis peraturan perundangan. Yang kedua tentang hierarkinya. Dan ini bagi orang hukum harus di luar kepala kita, paham kedudukan kenapa struktur hukum di Indonesia semacam itu. Yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 45. Saya kira tidak perlu kita jelaskan panjang lebar. Itulah merupakan jenis peraturan hukum yang hierarkinya tertinggi. Kalau kita mengikuti teori Steuvenbauer, maka inilah merupakan gitu batu uji seluruh produk hukum di bawahnya. Dari peraturan hukum tertulis yang tertinggi yang dijadikan batu uji. Nah, itu adalah Undang-Undang Dasar 45 ini. Artinya produk hukum di bawahnya karena sifatnya hierarkis tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Bahkan harus menyesuaikan. Kontennya, isinya harus menyesuaikan terhadap itu. Itulah meletakkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 sebagai satu hierarki peraturan perundangan tertinggi. Lalu di bawahnya ada ketetapan MPR. Ketetapan MPR ini pernah pada Undang-Undang Nomor 10 ini hilang. Jadi kalau kita melihat pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 tidak ada itu ketetapan MPR ini. Jadi kalau kita asumsikan sama, maka Undang-Undang Dasar 45 langsung undang-undang. Ya kenapa semacam itu? Itu adalah secara struktural hukum kita tidak bisa menjawab. Itulah kenyataannya. Bahwa saat itu tidak terdapat ketetapan MPR sebagai jenis dan hierarki aturan perundangan. Secara normatif bisa kita lihat pasal 7-nya Undang-Undang Nomor 10. Lalu yang ketiga adalah undang-undang. Ini undang-undang jelas sekali bagaimana pembentukannya, tapi saya berbicara kedudukannya, hierarkinya, bahwa kedudukan ini adalah Undang-Undang Dasar, ketetapan, dan ketetapan MPR baru undang-undang. Artinya bahwa keberadaan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan ketetapan MPR maupun Undang-Undang Dasar. Karena hierarkinya lebih rendah. Itulah pengertian hierarki. Lalu termasuk di dalamnya adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ini adalah satu produk dalam keadaan tertentu negara boleh gitu ya. Dalam hal ini adalah pemerintah dapat melahirkan PPPUU yang kedudukannya sama dengan undang-undang. Lalu yang D adalah peraturan pemerintah, jelas sekali. Lalu ada peraturan presiden, ada peraturan daerah provinsi, dan ada peraturan daerah kabupaten kota. Ini hierarki, sifatnya hierarkis. Pengertian hierarkis itu bahwa kekuatan hukum peraturan perundangan itu sesuai dengan hierarkinya. Artinya peraturan yang di bawah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Itu sudah satu norma yang digambarkan dalam Undang-Undang Nomor 15 ini. Ini keharusan. Jadi nanti aktualisasi dalam bidang apa? Perizinan, ya setiap perizinan itu harus tunduk pada peraturan ini secara makro. Mereka harus tunduk pada seluruh peraturan yang ada. Tidak boleh lahir hukum perizinan, katakanlah izin begitu, yang bertentangan dengan peraturan itu. Dan sekalian, selain daripada peraturan itu, dalam kenyataannya itu ada bentuk atau jenis peraturan lain ya tadi. Jenis peraturan lain yang di luar daripada pasal 7 tadi. Pasal 7 kan hanya menyebutkan jenisnya jelas sekali. Ya. Hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hanya 7 jenis.
Tapi dalam kenyataan kehidupan bernegara, kita mengenal produk-produk hukum lain selain Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-undang, lalu PP, peraturan presiden, lalu perda tingkat 1, perda tingkat 2. Itu ada. Di sini ditetapkan dalam itu pasal 8 itu mengatakan bahwa jenis peraturan perundangan selain, nah ini kata-kata ini saya kira, selain sebagaimana yang dimaksud pasal 7 ayat 1, mencakup peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPR atau DPD, Mahkamah Agung dan sebagainya, sampai yang terakhir adalah peraturan desa atau yang setingkat. Itu kan jenis peraturan lain yang sama-sama mengikat tetapi tidak disebutkan dalam pasal 7. Bagaimana nasib peraturan ini? Padahal kita banyak sekali menemukan peraturan itu. Ternyata dalam pasal 8 ini ayat 2 sudah disebutkan. Jadi peraturan perundangan ya sebagaimana ayat 1 tadi, yaitu yang tidak disebutkan dalam pasal 1 ayat 7, kami ulangi, pasal 7 ayat 1 itu diakui keberadaannya, tetap diakui dan mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan hukum mengikat. Ada prasyaratnya. Jadi lahirnya satu peraturan di luar 7 jenis sebagaimana pasal 7 ayat 1 itu dianggap ada dan mempunyai daya mengikat apabila gitu diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Contohnya kayak gini, tentang peraturan bupati. Katakanlah di daerah mengatur tentang bangunan. Peraturan bangunan itu, peraturan tentang bangunan itu diatur dalam perda bangunan di daerah tertentu. Nah, perda tentang bangunan itu tidak mungkin mengatur secara keseluruhan dari aturan tentang bangunan itu. Ada beberapa yang tidak mungkin diatur lewat perda. Maka perda itu dalam pasalnya lebih lanjut tentang bentuk bangunan, arsitektur bangunan diatur dengan peraturan bupati. Berarti pasal itu gitu memerintahkan untuk lahirnya peraturan bupati yang mengatur tentang apa? Tentang bentuk bangunan, tentang arsitektur bangunan yang boleh diatur di luar perda itu, yaitu diatur lewat yang namanya peraturan bupati. Lah munculnya peraturan bupati itu menjadi sah. Walaupun peraturan bupati tidak termasuk pada pasal 7 ayat 1. Jadi dianggap ada dan memiliki daya mengikat karena diperintahkan oleh perda. Nah, perda ini adalah merupakan peraturan yang lebih tinggi itu daripada peraturan bupati. Jadi kalau tidak ada perintah dari perda atau peraturan yang lebih tinggi muncul peraturan bupati gitu, maka ini peraturan yang cacat itu. Peraturan yang bisa dianggap sama dengan tidak ada dan tidak memiliki daya mengikat. Karena prasyarat ini tidak dipenuhi. Prasyarat diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi ini tidak dipenuhi. Kalau ini tidak dipenuhi, keberadaannya itu sama dengan peraturan yang tidak ada dasar hukumnya. Kalau dalam bahasan Han, itu namanya peraturan perundangan yang mengandung unsur kekurangan. Artinya tidak sempurna. Nah, kalau itu sifatnya adalah hal yang sangat bisa dinyatakan peraturan yang tidak sah karena mengandung unsur kekurangan dan kekurangannya adalah mutlak. Lalu juga dibentuk berdasarkan wewenang, jelas sekali. Jadi pembentukan peraturan bukan karena diperintahkan peraturan yang lebih tinggi, tapi mereka membentuk berdasarkan wewenangnya. Setiap satu jabatan memiliki kewenangan.
Kalau mereka itu memiliki kewenangan untuk itu, gitu ya, maka menjadi salah. Kalau berbicara lebih dalam tentang sumber wenang, ada sumber wenang yang namanya atribusi, ada yang namanya delegasi, ada yang namanya mandat. Kalau atribusi itu kewenangan yang ditunjuk oleh aturan perundangan, sedangkan delegasi dan mandat ini aturan hukum yang keberadaannya atas dasar pelimpahan. Ada pejabat yang berwenang, lalu mereka melimpahkan. Lah pelimpahan itu dapat gitu atau disebut sebagai pelimpahan yang delegatif atau pelimpahan yang mandat itu. Antara keduanya punya konsekuensi tanggung jawab dan tanggung gugat yang berbeda. Mungkin lain kali kita bisa ceritakan itu. Jadi pada prinsipnya aturan hukum di Indonesia itu hanya 7 itu. Itu. Munculnya peraturan yang lain boleh dan dianggap memiliki kekuatan hukum mengikat itu selama mereka itu diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan wewenang gitu. Ya. Ini jelas sekali dalam pasal itu juga disebutkan gitu. Kalau terjadi satu produk hukum gitu ya, yang mereka itu bertentangan tadi, kan hierarkinya harus gitu. Tapi ternyata dalam kenyataannya itu ada satu produk hukum di bawah satu produk hukum yang lain yang bertentangan. Kita lihat dulu pertentangannya dengan apa. Katakanlah undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, gitu. Gitu. Maka ada lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji apakah apa yang didalilkan oleh seseorang yang mengatakan bahwa undang-undang ini bertentangan dengan undang-undang dasar itu bisa diuji, namanya judicial review. Kalau undang-undang dengan undang-undang dasar, judicial review-nya pada Mahkamah Konstitusi. Sedangkan produk hukum di bawahnya, tadi kan setelah undang-undang ada produk hukum sampai dengan ke perda tadi, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, dengan undang-undang katakanlah, maka yang memiliki kompetensi absolut, kewenangan untuk menguji judicial review itu adalah pada Mahkamah Agung. Apa artinya? Dari itulah terjaga gitu, terjaga satu piramidal ini. Jadi hukum di Indonesia itu harus piramid semacam itu. Jadi bukti bahwa saya tadi punya satu prejudice bahwa Indonesia tidak bisa terlepas dari teori Stephen Bow, Hans Kelsen, itu adalah ini. Jadi hukum itu harus piramid semacam ini. Puncaknya adalah Pancasila itu, ya, aturan tertulisnya adalah Undang-Undang Dasar 45. Lalu semakin menyebar, akhirnya yang paling bawah peraturan daerah kabupaten, perda kabupaten kota, yang terakhir di sini base kicking. Nah, untuk menjaga piramidal ini, gitu, dijaga oleh 3 lembaga peradilan. Yang pertama adalah Mahkamah Konstitusi, tadi sudah kita sebutkan. Kalau ada produk hukum undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Itu adalah masuk kewenangan menguji Mahkamah Konstitusi. Sedangkan apabila ada produk hukum di bawah ini, sampai sini, yang mereka itu bertentangan dengan undang-undang, maka Mahkamah Agung. Sedangkan apabila ada base kicking, gitu, ketetapan yang pada pertemuan pertama sudah kita jelaskan, umpamanya di dalamnya ada perizinan, gitu. Yang perizinan itu ternyata bertentangan dengan peraturan perundangan ini, maka boleh gitu loh digugat, dan lembaga yang menguji adanya Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi antara Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung dan Peratun adalah satu lembaga peradilan yang menjaga gitu agar hukum itu piramid, hukum itu sesuai dengan teori Hans Kelsen. Kalau keindonesiaan bagi yang tidak setuju dengan itu ya tidak keluar dari konsep Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.
Jadi filosofinya adalah teori Hans Kelsen, Nawiaski, At-Tamimi, lalu realisasinya adalah pada ini. Nah, inilah hukum yang mendasari, ya, yang mendasari seluruh aturan perizinan di Indonesia itu. Jadi kalau tadi saya menjelaskan ada perizinan dalam arti makro, ya mereka harus menjaga bagaimana munculnya perizinan tidak bertentangan dari seluruh peraturan perundang-undangan ini. Ini secara makro, karena itu ada sistem nasional hukum di Indonesia ini. Gitu. Tapi secara mikro, gitu loh. Setiap satu izin, gitu ya, lahir itu pasti didasari peraturan. Nah, antara keduanya tidak boleh bertentangan. Harus munculnya izin, itu landasannya, tujuannya harus sama dengan landasan tujuan dari peraturan yang mendasari. Itu namanya sistem mikro, sistem mikro. Dengan kata lain, perizinan tidak mungkin lahir itu tanpa adanya dasar hukum. Inilah satu mekanisme hukum yang akan kita pakai nanti dalam studi berikutnya. Itulah hukum di Indonesia itu semacam itu. Perizinan, hukum perizinan juga semacam itu. Tidak akan terlepas keluar dari konteks peraturan hukum secara nasional. Nah, yang berikutnya adalah teori pembentukannya. Ada teori yang menurut saya ini adalah mengikuti teori Reskupon. Teori Reskupon ini adalah teori keseimbangan kepentingan. Kepentingan siapa? Bahwa hidup ini ternyata tidak equal, ya. Hidup ini ternyata bergradasi gitu. Ada pihak tertentu yang mendapatkan posisi tinggi, ada yang rendah. Pada prinsipnya ini adalah teori yang ingin menggambarkan bahwa hukum itu adalah sebagai alat rekayasa sosial itu. Law is a tool of social engineering. Hukum itu harus menjaga keseimbangan seluruh kepentingan yang ada dalam masyarakat. Jadi karena masyarakat itu tingginya tidak sama, posisinya tidak sama, maka hukum harus menyamakan itu. Jadi hukum akan berlaku dan melindungi seluruh kepentingan yang ada. Lah teori ini namanya teori law as a tool of social engineering. Hukum itu adalah sebagai alat rekayasa sosial. Jadi masyarakat kayak apakah yang ingin kita ciptakan dalam negara hukum, harus di-engineer gitu ya, lewat gitu hukum yang bagaimana sehingga hasilnya adalah bahwa masyarakat itu akan mendapatkan perlindungan sebagaimana yang kita tuju. Kalau kita ingin mewujudkan satu kedudukan yang sama gitu ya antara si kuat dan si yang resesif, maka kita konsekuensinya yaitu maka untuk itu perlu diciptakan dunia beradab. Dunia beradab itu adalah perlu keseimbangan proporsi yang berkeseimbangan. Ya, jadi perlu ada langkah progresif, langkah yang sangat progresif untuk apa? Untuk memfungsikan hukum sebagai alat rekayasa sosial. Jadi untuk merubah dari masyarakat yang tidak seimbang menjadi seimbang, maka perlu adanya hukum yang bersifat gitu menyeimbangkan itu. Jadi tugas hukum adalah menata kepentingan itu secara berkeseimbangan antara kepentingan umum, kepentingan sosial, dan kepentingan pribadi harus seimbang dengan adanya hukum itu. Nah, isinya berarti harus itu. Hukum tidak boleh memihak. Hukum harus melindungi seluruh kepentingan yang ada pada masyarakat itu. Ya, kita berbicara lebih khusus sekarang. Dan sekalian, jadi konsep map daripada hukum perizinan itu adalah dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan alinea keempat
yang tadi kita sampaikan tujuannya adalah dalam rangka menciptakan kesejahteraan umum. Ya, ini alinea keempat. Ya, berarti kesejahteraan ini ada sebagai tujuan. Nah, untuk mewujudkan itu perlu ada rekening perizinan, peraturan yang mengatur tentang perizinan itu. Dari peraturan itu akan lahir base keeping perizinan. Dari base keeping perizinan akan lahir kesejahteraan. Ini konsekuensi daripada negara hukum. Jadi seorang penguasa tidak boleh berbuat di luar koridor hukum. Ya, koridor hukum yang ada kita mengenal, yaitu pernah kita sampaikan, yaitu adanya rekening atau peraturan perundangan, adanya base keeping. Itu ada bentuk aktualisasi daripada rekening. Ya. Lalu persoalannya, kenapa harus diilmukan gitu? Tadi kemarin sudah kita sampaikan bahwa hukum perizinan adalah merupakan muatan kekhususan yang ada dalam kurikulum Fakultas Hukum UMS. Mungkin tidak kita temukan pada fakultas hukum yang lain. Ada beberapa saja itu fakultas hukum yang kurikulumnya menyantumkan itu. Nah, di UMS itu mencantumkan ada hukum perizinan. Kenapa hukum perizinan itu dijadikan gitu mata pelajaran atau bagian subkurikulum secara keseluruhan dari Fakultas Hukum ini? Perlu diketahui ada 4 alasan minimal. Yang pertama, bahwa perizinan itu adalah operasionalisasi. Apa yang dioperasionalkan adalah hukum. Atau istilah kami adalah rekening perizinan. Rekening perizinan itu harus dioperasionalkan. Dalam rekening itu ada landasan, jelas sekali. Jadi setiap aturan perundangan pasti ada landasannya. Di antaranya landasan itu adalah dalam rangka untuk menciptakan tujuan atau mewujudkan tujuan yang digambarkan pada pendiri negara itu yang tercantum pada alinea keempat pembukaan. Lalu pasti ada maksud pasti. Maksud undang-undang itu untuk apa? Katakanlah HO. Tujuannya apa? Untuk pelestarian lingkungan hidup itu. AMDAL adalah analisis untuk menjaga keseimbangan alam agar alam tidak rusak. Lalu tujuan jelas sekali. Ending daripada peraturan itu apa? Nah, operasionalisasi landasan maksud tujuan daripada rekening perizinan itu harus mencapai kesejahteraan ini. Nah, itu perlu adanya satu ilmu yang mempelajari tentang itu secara serius. Agar apa? Tujuan umum kesejahteraan ini harus terwujud lewat produk-produk hukum yang ada. Lalu yang kedua, bahwa perizinan ini adalah yang saat ini berlaku, saya katakan ya belum mampu, bahkan tidak mampu ya, untuk mengendalikan itu. Kadang-kadang percepatan dianggap lebih baik daripada ketelitian dalam rangka mempertanyakan apakah tujuannya akan tercapai atau tidak. Kadang-kadang itu. Jadi saya katakan belum mampu atau tidak mampu. Bahkan untuk mencegah. Bagaimana perizinan ini mau mencegah, hukum perizinan mau mencegah. Bahkan mengamankan. Mengamankan apa? Karena dalam hukum tadi ada landasan, ada maksud, ada tujuan gitu dari rekening itu. Maka saat ini belum mampu untuk berbuat itu. Belum mampu mengendalikan, belum mampu mencegah, belum mampu mengamankan. Jadi ini kan menyangkut tentang prediksi seorang pemegang kekuasaan dalam rangka untuk mempredik tentang sesuatu yang akan
kemungkinan mungkin dengan lahirnya satu perizinan itu harus betul-betul mampu memprediksi. Kemarin kita contohkan begitu, kalau satu perusahaan digerakkan dengan tenaga diesel, kenapa dilarang? Karena kita mampu memprediksi apa yang akan terjadi apabila ini tidak diatur dengan izin. Katakanlah penyamaan kulit, lalu perusahaan PAF dan sebagainya lah. Jadi kita harus mampu ini diizinkan atau tidak, karena kita mau membayangkan, mampu memprediksi kemungkinan akibat yang akan terjadi. Kalau itu akibatnya sudah kita ketahui secara pasti bahwa itu tidak menimbulkan akibat negatif, hubungannya dengan orang banyak, maka ya izinkan saja. Tetapi sebaliknya, kalau kita ketahui ini dimungkinkan memunculkan akibat yang negatif bagi lingkungan, maka selayaknya untuk dicegah. Lah, mestinya begitu ya, perizinan kali ini harus mampu itu. Lah, untuk memberikan satu pengetahuan tentang itu perlu ada ilmu khusus, yaitu ilmu tentang perizinan. Lalu yang ketiga tentang birokrasi kita. Birokrasi perizinan itu menurut hasil penelitian saya juga belum mampu. Untuk apa? Untuk mampu mewujudkan tujuan atau mencegah munculnya akibat negatif dari apa yang kita izinkan itu. Itu belum mampu, artinya perlu ditingkatkan kemampuannya. Tadi tentang prediksi, tentang akibat yang muncul tadi, yaitu representasi daripada izin itu ada pada pelayan publik. Nah, pelayan publik seharusnya mampu menggambarkan, memberikan satu pelayanan yang sederhana, tidak berbelit-belit, efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Nah, untuk menciptakan sederhana, efektif, efisien, bertanggung jawab perlu diilmukan, dijadikan bagian studi daripada dalam ilmu di dunia akademik gitu. Yang keempat terakhir, otoritas perizinan ini ada pada pemerintah. Jadi pelaksanaan rekening tentang perizinan ada pada pemerintah. Yang pemerintah itu berbuat secara unilateral, artinya perbuatan pemerintah itu adalah bersegi satu. Perbuatan yang didasarkan otoritas, pemegang otoritas perizinan ada pada pemerintah itu. Nah, maka dari itu perlu ada pengetahuan secara mendalam. Karena pada akhirnya kan mereka mau menyetujui, mau menolak, mau mencabut atau yang lain, itu adalah ada pada pemerintah itu. Nah, untuk itulah maka perlu diilmukan, untuk dibekali satu wawasan keilmuan agar perbuatan unilateral ini akan menghasilkan atau menuju satu tujuan, yaitu terciptanya atau tercapainya kesejahteraan umum sebagaimana tujuan daripada hukum itu sendiri diadakan. Saya kira itu pertemuan kali ini. Esok akan kita diskusikan lebih lanjut tentang bagaimana operasionalisasi, bahkan pengertian dan sebagainya dan sebagainya. Dari ini dua hal yang bisa kita bicarakan. Yang pertama, kita sadar bahwa negara hukum mestinya adalah kita tahu apa sumber hukum itu atau dasar hukum untuk melandasi satu perbuatan negara ini. Yang kedua adalah tentang alasan kenapa perizinan itu dijadikan disiplin ilmu tersendiri, karena dalam rangka untuk bagaimana pelaksanaannya berending pada terciptanya kesejahteraan umum. Saya kira itu saja kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.